kami dari SMK Arungan Lambalik coba mendemonstrasi pembuatan atau budidaya jamur tiram yang akan didemonstrasikan oleh anak kami yang telah kita bimbing terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke demonstrasi yang akan kita lakukan, ada langkah lebih baiknya kita mempersiapkan hal-hal yang diperlukan di saat kita melakukan demonstrasi. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah benihnya atau bibitnya. Ini langsung diperoleh dari Yogyakarta, tepatnya di kota Sleman. Ini kalau nanti diperlukan bisa dipesan langsung di Sleman. Selanjutnya untuk bahan-bahan lain yang perlu kita gunakan, pertama serbuk gergaji sebagai media tanamnya. Selanjutnya yang kita gunakan adalah kapur dolomit, dedak dan sudah dihaluskan. Selanjutnya ada alkohol sebagai sterilisasi untuk membunuh kuman-kuman yang takut nanti terjadi. Selanjutnya kita juga menggunakan lampu spiritus. Ini tujuannya untuk sterilisasi bahan-bahan atau media yang akan kita gunakan. Selanjutnya ini ada air yang telah kita persiapkan untuk membasahi media-media yang akan kita lakukan. Dan kita juga menggunakan korek api, itu tempat menyalakan lampu spiritus. Dan kita gunakan plastik transparan. Ini adalah sebagai tempat atau wadah dari tempat budidaya yang akan kita lakukan. Selanjutnya ini adalah alat untuk mencampur bibit sebelum kita pindahkan ke lokasi tempat penanaman. Ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada sendok teh. Sendok teh itu fungsinya untuk menanam bibit langsung ke tempat wadah yang akan kita tanam. Yang terakhir ini adalah terbuat dari pipa, dan yang satu lagi karet pengikat. Ini sebagai tempat wadah, penutup wadah atau sebagai tempat keluarnya jamur nanti yang akan tumbuh setelah di saat kita budidaya. Inilah alat dan bahan yang perlu kita persiapkan di dalam budidaya jamur tiram. Selanjutnya kami persilakan anak kami untuk mendemonstrasikan langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam budidaya jamur tiram. Kepada anak kami dipersilakan. Langkah pertama yang kita lakukan, langkah pertama yang akan kita lakukan di dalam budidaya jamur tiram, pertama adalah kita mengaduk bahan seperti dedak, selanjutnya dolomit. Kita campurkan. Kurang lebih sekitar 2 menit sehingga merata. Setelah kita campur media dedak dengan dolomit ditambah dengan dedak serbuk gergaji sehingga menjadi hasil yang baik. Setelah kita lakukan pengadukan, selanjutnya kita basahi dengan menggunakan air. Ini tujuannya adalah supaya media tanam yang kita lakukan ini menjadi basah atau lembab. Ciri-ciri yang baik media jamur tiram yang kita lakukan di saat kita gepal itu tergepal dengan baik.
Apabila tidak tergepal dengan baik, sebaiknya kita menambahkan air. Selanjutnya, setelah kita memberikan air dan media sudah lembab, selanjutnya kita masukkan medianya ke dalam plastik tempat medianya. Untuk menghasilkan media yang baik, tempat media yang baik, plastik harus ujungnya dimasukkan ke dalam sehingga menjadi bulat nanti setelah kita masukkan. Setelah media sudah dimasukkan, selanjutnya kita lakukan penutupan menggunakan pipa yang sudah kita potong dengan ukuran yang kurang lebih 1 cm. Penutupnya dengan menggunakan plastik dan kita ikat menggunakan tali pengikat. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban yang ada di dalam media. Setelah media tanam kita masukkan dan sudah kita lakukan semuanya, selanjutnya media kita kukus. Kita kukus kurang lebih selama 8 jam. Tujuan pengukusan adalah untuk membunuh bakteri-bakteri atau penyakit-penyakit yang ada di media sebelum kita melakukan penanaman. Setelah media tanam kita masukkan ke dalam drum tempat pengukusan, pengukusan ditutup menggunakan alat yang sudah disediakan dan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Media yang sudah kita kukus kita angkat. Setelah kita angkat media dari tempat pengukusan, di saat kita menunggu pendinginan, kita lakukan tempat sterilisasi alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama kita nyalakan lampu spiritus. Ini fungsinya adalah untuk membakar atau memanaskan alat-alat yang akan kita tanam. Tujuannya adalah untuk sterilisasi dari bakteri atau virus yang ada di alat-alat tersebut selama kurang lebih 5 menit. Tujuan dari pemanasan di alatnya adalah untuk membunuh bakteri atau virus yang ada pada media. Selanjutnya kita ambil bibit yang sudah siap kita tanam.
Kita ambil bibitnya. Langsung kita lakukan penanaman. Setelah kita melakukan penanaman, selanjutnya kita tutup menggunakan kertas boran yang kita buat terlebih dahulu. Selanjutnya kita peram atau kita kering anginkan selama 40 hari. Kita menunggu tumbuhnya jamur. Ciri-ciri jamur yang sudah berumur 40 hari setelah kita tanam ditandai dengan warna putih di sekeliling media tanam. Kita bisa lihat sama-sama bahwa jamur kita akan tumbuh itu diwarnai dengan warna putih. Selanjutnya kita buka penutup media bibitnya. Setelah itu baru kita pindahkan ke ruang penanaman. Setelah berwarna keputihan, ciri-cirinya berarti budidaya kita tumbuh dengan baik. Setelah itu baru kita pindahkan ke ruangan penanaman. Penanaman jamur tiram yang akan kita lakukan penanaman. Di lantai ruangan kita berikan air setinggi 2-3 cm. Tujuannya ialah untuk menjaga suhu ruangan supaya jamur tumbuh dengan baik. Sesampai di ruang penanaman, kita buka bibitnya. Kurang lebih 3 atau 4 hari akan terlihat jamur kan tumbuh dengan baik. Ini adalah ciri-ciri jamur siap kita panen, dan waktu pemanenan dilakukan pada pagi hari. Inilah yang dapat kami presentasikan atau demonstrasi. Bagi Anda yang berminat, silahkan melakukan budidaya dengan cara baik dan benar. Ini kami dari SMK Arungalam Balik untuk generasi yang akan datang dan untuk kehidupan yang lebih baik. Salam SMK, SMK bisa.